Saya bisa minta tolong boleh nggak? Saya mau santet orang, Mbah. Bisa nggak ya? Kira-kira? Sebenarnya sih Mbah bisa-bisa aja, tapi tergantung orangnya. Kalau dia ibadahnya rajin, sama dia dari keluarga ternama, yang misalkan kayak Raden gitu, nggak bisa Mbah. Susah itu. Enggak kok Mbah, ini orangnya biasa-biasa aja. Saya ada fotonya Mbah, bentar. Ini Mbah fotonya, tolong dicek ya. Bisa kan? Ini fotonya. Bisa sih Mbah sih. Dia orang biasa-biasa aja kan. Gowes. Nanti untuk pembayaran gampang. Mbah proses dulu. Ini Mbah santet opo aja yo. Bebas yo. Oke. Nah teman-teman, itu tadi adalah salah satu ilustrasi bagaimana cara dunia dukun itu bekerja, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita membahas kerahasiaan atau apa aja sih yang ada di balik fakta atau kebenaran yang ada di balik dunia perdukunan ini atau dunia persantetan ini nih. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 10 BD. Nah, teman-teman, sebelum kita mencari tahu fakta-faktanya, kita harus tahu bagaimana cara mencari fakta yang benar dan akurat. Oke, yang pertama-tama itu teman-teman itu bisa mencari artikel utama. Nah, artikel utama yang saya pakai adalah ini, atau bisa disebut juga apa ya? Oke, sebutannya itu informasi utama yang mau kita cari. Nah, saya akan membahas dunia perdukunan ini dari YouTube-nya Bang Ferry Irwandi ini yang ini. Nah, karena dari video yang itu kita masih belum tahu kebenaran yang pasti atau belum, karena kita hanya baru mendapatkan informasi itu dari satu pihak saja atau satu artikel atau satu sumber. Nah, cara supaya kita mendapatkan informasi yang tepat itu kita bisa mencari sumber-sumber yang lain ataupun kita mencari artikel-artikel yang lain. Seperti saya di sini akan menggunakan liputan 6, dan liputan 6 ini ada perkataan dari Buya Yahya dan juga ada surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini, pertama-tama kita harus tahu cari dulu nih, apa itu dukun dan apa itu santet. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dukun sama santet itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Yang namanya dukun pasti atau mungkin bisa aja melakukan santet, dan santet pasti selalu berkaitan dengan para dukun-dukun tersebut. Nah, menurut KBBI sendiri yang ini nih, nah, dukun adalah orang yang bisa mengobati atau yang bisa mengguna-guna. Nah, mengguna-guna di sini itu bisa kita maknai sebagai memantra atau mensihir orang-orang. Nah, menurut sihir atau santet itu sendiri, di sini juga ini menurut KBBI atau Wikipedia. Nah, di Wikipedia itu tersendiri, santet itu bisa diartikan juga sebagai sihir atau sihir hitam. Nah, sihir hitam ini pastinya itu selalu berdampak negatif kepada orang yang terkenanya atau yang telah disantet oleh para dukun-dukun tersebut. Nah, teman-teman, banyak nggak sih teman-teman yang bertanya, apakah santet atau sihir itu beneran ada nggak sih? Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman salah satu bukti yang menurut saya itu cukup akurat ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Yang ini nih ayatnya. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa setan itu memfitnah Nabi Sulaiman, bahwa yang mengajarkan manusia sihir-sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Padahal tidak teman-teman. Yang mengajarkan sihir kepada manusia adalah setan itu sendiri. Dan kita juga bisa membuktikan bahwa keberadaan sihir atau santet itu ada. Dibuktikan dari cerita malaikat Harut dan Marut, teman-teman. Nah, ceritanya ada dua orang malaikat yang turun dari surga ke bumi. Dan dua orang malaikat itu melakukan kegiatan yang keji ya teman-teman. Dia itu melakukan pencurian, terus juga melakukan pemerkosaan, dan bahkan mereka juga mengajarkan sihir-sihir tersebut kepada manusia, teman-teman. Nah, teman-teman, selain surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, saya akan membagikan lagi kepada teman-teman bukti yang cukup akurat juga. Nah, kali ini datang dari seorang Buya Yahya. Seperti yang kita ketahui atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, Buya Yahya adalah salah satu tokoh agama yang terkenal di Indonesia, teman-teman. Nah, beliau itu berkata seperti ini nih. Nah, beliau berkata bahwa sihir atau santet itu benar-benar ada, teman-teman. Nah, itu juga udah bisa kita buktikan kalau dari dua sumber tadi bahwa santet atau sihir itu emang benar-benar ada, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan atau menginformasikan kepada teman-teman tentang kasus yang hangat-hangat yang terjadi di beberapa bulan lalu atau di tahun lalu, teman-teman. Yaitu kasusnya Bang Ferry Irwandi merawan pala dukun, teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu Bang Ferry Irwandi itu adalah orangnya yang ini nih. Nah, Bang Ferry Irwandi adalah salah satu influencer yang mungkin sedikit membantah hal-hal santet atau dukun tersebut. Dan Bang Ferry Irwandi juga tidak mempromosikan atau tidak mendukung praktik-praktik yang seperti ini, teman-teman.
Karena Bang Ferry Irwandi di sini menyebut logika mistika. Nah, menurut Tan Malaka yang berjudul dalam buku yang berjudul Madilog yang ini beritanya. Nah, logika mistika adalah cara berpikir masyarakat yang terlalu mengandalkan logika mistis, teman-teman. Jadi, para masyarakat ini dia terlalu mengandalkan hal-hal mistis lah daripada hal-hal yang terlalu logika gitu, teman-teman. Jadi misalkan nih, kita ambil contoh, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter-dokter. Nah, masyarakat Indonesia dia terlalu terpaku sama namanya hal-hal gaib. Jadi, banyak masyarakat Indonesia yang dia langsung beranggapan nih, wah pasti dia kena santet, dia mungkin punya berperilaku yang buruk, mungkin dia juga seorang kriminal atau dia mungkin seorang penjahat. Itu banyak masyarakat Indonesia yang langsung beranggapan bahwa orang-orang tersebut pasti ada kaitannya dengan para dukun-dukun atau para santet tersebut, teman-teman. Nah, Bang Ferry Irwandi di sini ingin mengubah stigma masyarakat yang tadinya terlalu terfokus pada logika mistika mungkin akan tercerahkan hatinya setelah menonton video Bang Ferry Irwandi atau live streaming Bang Ferry Irwandi yang berikut ini. Nah, di situ juga bisa kita buktikan bahwa dukun-dukun atau santet itu tidak berlaku untuk orang-orang yang mungkin sebutannya mungkin yang tidak mempercayainya, teman-teman. Nah, karena dalam Islam sendiri kita orang Islam juga wajib sebutannya ya, kita wajib mempercayai hal-hal gaib seperti itu, hal-hal gaib tersebut, teman-teman. Jadi kita juga sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai bahwa santet dan dukun itu ada. Tetapi ada satu hal, teman-teman, yang harus teman-teman ingat, bahwa santet dan dukun itu juga merupakan kehendak Allah, teman-teman. Jadi bukan seorang dukun yang bisa mempermainkan sihir seperti mereka seorang magician, teman-teman. Mereka itu juga melakukan sihir atau bisa melakukan sihir itu karena kehendak Allah, teman-teman. Nah, Bang Ferry Irwandi ingin kita meluaskan pikiran kita, teman-teman. Jadi jangan terpaku pada hal-hal mistika, teman-teman. Kita harus berpikir secara rasional dan menggunakan logika kita dalam berpikir untuk menyelesaikan sesuatu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk kesimpulannya, kita sebagai orang-orang muslim atau orang yang beragama Islam wajib mempercayai hal-hal gaib seperti sihir dan santet ini, teman-teman. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah kita jangan terlalu terpaku atau terlalu fokus pada hal-hal gaib. Seperti saat kita melakukan investigasi atau kita melihat bahkan kita melihat satu kejadian, jangan langsung mengkaitkannya dengan hal-hal gaib, teman-teman. Kita harus berpikir secara logika dan kita harus berpikir secara rasional juga, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.